Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Nadi Bangsa. Ruang diskusi inspiratif yang membahas praktik kita dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang cerdas dan berintegritas. Oke, mungkin di episode kedua kali ini kita akan mengangkat tema good kreatif untuk kreatif dalam mewujudkan smart government di lingkungan kesehatan. Bersama para narasumber kita yang sudah ada di sini, kita akan membahas praktik yang baik atau praktik yang perlu diperbaiki. Strategi ASN semakin profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Oke, tanpa berbasa-basi, kita mulai saja untuk diskusinya. Oke, saya ke Pak Yuran nih. Untuk membuka diskusi, menurut Anda nih, contoh praktik baik apa yang sudah mencerminkan smart government di sektor kesehatan, khususnya dari sisi digitalisasi dan proporsional ASN? Baik, terima kasih Bang Diki. Menurut saya, salah satu good practice yang menonjol adalah pemanfaatan sistem informasi digital dalam pelaporan dan monitoring layanan kesehatan. Dengan sistem ini, data dapat diakses secara cepat, transparan, dan membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. Dari perspektif manajemen ASN, hal ini menunjukkan profesionalisme dan akuntabilitas. Sementara dari sisi Smart ASN, ini mencerminkan kemampuan adaptasi terhadap teknologi dan kerja berbasis data. Ini ada Pak Ardi nih. Jika praktek seperti ini ingin diperluas ke unit kerja lain nih Kak, apa sih kunci keberhasilan agar bisa berjalan secara berkelanjutan? Terima kasih. Kunci keberhasilannya adalah komitmen pimpinan, peningkatan literasi digital ASN, dan kolaborasi antar unit kerja. Dengan adanya pendampingan dan budaya berbagi praktik baik, inovasi tidak hanya berhenti di satu unit, tapi bisa menjadi standar bersama. Sekarang saya mau ke ini. Sekarang kita berada di sisi baiknya nih Kak. Praktik kurang baik apa sih yang masih sering menghambat terwujudnya smart di sektor kesehatan ini? Menurut saya, salah satu bad practice yang masih sering terjadi adalah pengelolaan data dan informasi yang belum terintegrasi dan masih bergantung pada proses manual. Dalam praktiknya, data sering tersebar di berbagai unit kerja, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk dikompilasi dan diverifikasi. Hal ini berdampak pada keterlambatan pengambilan keputusan, potensi perbedaan data antar unit, serta menurunnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Jika dilihat dari perspektif manajemen ASN, kondisi ini menunjukkan bahwa profesionalisme dan tata kelolaan berbasis sistem masih perlu diperkuat. Sementara dari sisi Smart ASN, hal ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi digital dan budaya kerja kolaboratif agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan responsif. Ini saya mau ke saya ini Kak. Jadi melihat kondisi tersebut, strategi apa sih yang paling efektif agar praktik kurang baik ini tidak terulang, terus praktik baik ini bisa menjadi budaya kerja ASN ke depannya? Itu seperti apa? Baik Kak Diki, kalau menurut saya strategi yang efektif adalah menguatkan kompetensi ASN melalui pelatihan berkelanjutan serta mendorong pemanfaatan sistem digital secara konsisten dalam setiap proses kerja. Pelatihan tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga pada pola berpikir profesional, etika pelayanan, dan kemampuan berkolaborasi antar unit kerja. Dengan adanya budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi dan saling berbagi praktik baik, nilai profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi dapat tumbuh sebagai kebiasaan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oke, ini sebagai refleksi akhir nih, saya mau ke keacuran. Apa sih pesan penting bagi ASN agar mampu mewujudkan smart government secara berkelanjutan di sektor kesehatan? Pesan pentingnya adalah bahwa smart governance bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang integritas, etika, dan komitmen melayani masyarakat. Dengan menerapkan sisi merit, profesionalisme, dan semangat inovatif,
ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Terima kasih atas diskusi dan pandangan dari berbagai sudut yang tadi disampaikan. Semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. Oke, mungkin cukup sekian. Saya pamit undur diri dari podcast Media Bangsa ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.